warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Saputri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri untuk kelompok 1 yang beranggotakan saya dan rekan saya, Isti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi akhlak untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. Makalah Akhlak Tasawuf, pemahaman tentang orientasi akhlak. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. Dosen pengampu Dr. Nur Habibullah MPD. Disusun oleh kelompok 1 Ananda Saputri dan Gusti Rahayu. Pengertian akhlak secara bahasa maupun istilah. Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi pekerti atau perangai seseorang yang melekat pada diri seorang. Secara istilah, akhlak artinya adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Pengertian ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Dasar-dasar akhlak ada 5. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan berdosa, membinasakan dan menganiaya diri baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, akhlak dalam keluarga meliputi sikap dan perilaku dalam keluarga. Contohnya, berbakti pada orang tua, menghormati orang tua, dan tidak berkata yang menyakiti mereka. Yang ketiga, akhlak dalam masyarakat meliputi sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial, menolong sesama, menciptakan masyarakat yang adil yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, akhlak dalam bernegara meliputi kepatuhan terhadap ulil amri selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun negara dalam bentuk lisan maupun pikiran. Yang kelima, akhlak terhadap agama meliputi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasul, serta meniru segala tingkah lakunya. Tujuan akhlak. Akhlak bertujuan menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih sempurna dan membedakan dari makhluk-makhluk yang lain, menjadi suatu hal yang harus dimiliki manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Hikmah mempelajari ilmu akhlak. Yang pertama, mendapat tempat yang baik di dalam masyarakat dan akan disenangi orang yang berbeda. Yang kedua, biasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan dari segala penderitaan dan kesukaran. Yang ketiga, orang yang berakhlak dapat memperoleh irsyad, taufik, dan hidayah sehingga dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Proses pembentukan akhlak. Menurut cara pembentukannya, akhlak dibedakan menjadi 2 cara, yaitu 1. Insting yang dibawa manusia sejak lahir tanpa dibentuk atau diusahakan, atau bisa disebut dengan ghair muktasabah. Yang kedua, hasil usaha dan pendidikan, latihan pembinaan, perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Zakia. Apa perbedaan antara akhlak dan ilmu akhlak? Jawabannya adalah akhlak adalah perilaku atau etika, sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau etika tersebut. Pertanyaan kedua dari M. Zainuddin. Apa pengertian akhlak secara istilah? Akhlak secara istilah adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Yang ketiga, pertanyaan dari Zul Fatullah. Ada berapa proses pembentukan akhlak? Proses pembentukan akhlak di sini ada 2, yaitu insting yang dibawa manusia sejak lahir tanpa dibentuk atau diusahakan, atau bisa disebut dengan ghair muktasabah. Yang kedua, hasil usaha dan pendidikan, latihan pembinaan, perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Pertanyaan yang keempat dari Rifki Septiawan. Bagaimana jika seseorang yang seharusnya memiliki akhlak yang baik tetapi tidak mencerminkan hal tersebut? Jawabannya, maka seseorang tersebut harus mempelajari apa itu akhlak yang baik
dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kelima dari Khairul Fahmi. Jelaskan tujuan mempelajari akhlak tasawuf. Tujuannya adalah menjadi manusia sebagai makhluk yang lebih sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Menjadi suatu hal yang harus dimiliki manusia agar lebih baik dan berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI selaku pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melontarkan pertanyaan kepada kelompok kami, dan kami selaku pemateri memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan pada saat presentasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.